ulang tahun Hari Guru Nasional, ulang tahun PGRI bulan November itu, lalu syukur Natal tahun baru, itu juga ada panitia kecil di situ. Langsung kita tempel lagi dengan panitia ujian sekolah dan juga panitia ujian semester genap. Karena itu maka hari ini di sini saya ingin untuk orang tua mau menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh hanya mau satu panitia mau mengakhiri tugas tanggung jawabnya, maka kewajibannya adalah membuat laporan pelaksanaan kegiatan itu. Memberikan arahan kepada kita berikan tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih, dan kita akan langsung saja kepada setiap item kegiatan dan mohon persiapan ketua panitianya. Nanti saya tunjuk tempatnya di bagian depan ya, nanti menghadapnya begini. Ya, nanti setiap ketua panitia akan berada di sini, kemudian menghadap ke pimpinan. Kita semua dengarkan laporan ketua panitia. Untuk itu langsung saja kita ikuti. Terima kasih atas waktu yang kesempatan diberi kepada kami sebagai panitia PPDB tahun pelajaran 2022-2023. Baik, saya akan mewakili teman-teman sebagai ketua untuk membacakan laporan penerimaan peserta didik baru dan pelaksanaan masa perkenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Yang pertama saya akan membacakan tujuan dari PPDB. Yang pertama itu untuk mengusahakan pencapaian tujuan pendidikan nasional, dan yang kedua untuk memberikan pemahaman awal yang sama tentang proses pembelajaran di SMA Kristen Kesetnana. Yang ketiga, membentuk karakter peserta didik dalam rangka mempertebal semangat nasionalisme. Saya ulangi, nasionalisme. Yang keempat, memotivasi peserta didik baru agar tumbuh dan memiliki kepercayaan diri sehingga mempertif dan konstruktif. Yang berikut bagian kedua saya akan membacakan panitia. Yang pertama itu Dev, yang kedua ketua panitia saya sendiri, mungkin bapak mama sudah tahu, tidak perlu sebut lagi. Yang ketiga sekretaris satu itu Bapak Jarit JA Boymau SPD, dan yang keempat itu sekretaris 2 Ibu Ovir Endang Penomi SPD, bendahara Ibu Fitri S tahun SPD, Ibu Juliana BI Misak SPD. Yang kedua ada Bapak Roy MHE SPD, dan yang ketiga ada Bapak Edumen Punus SPD, dan yang keempat ada Pak Maxi Yoveto. Yang berikut pelaksanaan PPDB itu berlangsung dalam 2 gelombang. Gelombang pertama itu pada tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 8 Juli 2022. Dan pada gelombang kedua itu berlangsung dari 2022. Yang berikut kegiatan masa perkenalan lingkungan sekolah itu berlangsung selama 3 hari, yakni dari tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2000. Peserta yang terdaftar itu terdiri dari laki-laki 25 orang, perempuan 52 orang, total 77 orang. Itu yang ada di SMA Kristen Kesetnana. Sedangkan untuk di kelas jauh atau di KUSI itu ada 25 orang, laki-laki 14 orang, perempuan 11 orang. Yang berikut yang mengikuti MPLS itu terdiri dari 77 orang, yaitu 25 orang laki-laki dan 52 orang perempuan. Yang ketiga, yang tidak mengikuti MPLS itu tidak ada, dan saya tidak bisa membacakan.
Baik, pemateri MPLS itu adalah kepala sekolah dan guru-guru SMA Kristen Kesetnana. Materi MPLS-nya adalah yang pertama itu upacara bendera, yang kedua pembinaan mental keagamaan melalui ibadat, dan yang ketiga menyanyikan lagu-lagu rohani dan nasional, dan keempat tata krama siswa, dan yang kelima itu wawasan wiyata mandala, yang keenam program dan cara belajar siswa, 7 ketahanan sekolah, 8 senam, 9 peraturan baris berbaris atau PBB. Yang berikut biaya itu dipakai pada kegiatan PBD berjumlah 13 juta melalui biaya pendaftaran sebesar 7.700.000, yaitu diambil dari biaya pendaftaran siswa, yaitu per siswa 100.000, jadi dikali dengan 77 orang dia 7.700.000. Yang terakhir penutup. Demikian laporan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru PPDB dan masa perkenalan lingkungan sekolah MPLS SMA Kristen Kesetnana tahun pelajaran 2022-2023. Baik, terima kasih. Ini laporan yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak MC. Baik, terima kasih Pak Andi selaku Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan PPDB tahun 2022. Dan secara tidak langsung hari ini kita guru-guru melakukan yang namanya public speaking di kaki Gunung Mutis. Ya, luar biasa. Dan selanjutnya atas saya sendiri. Oh, Ketua Panitianya Bapak Yar. Dibacakan. Salam. Terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Saya mewakili Ketua Panitia akan membacakan laporan kegiatan PPD. Laporan kegiatan in-house training SMA Kristen Kesetnana tahun pelajaran 2022-2023. Kegiatan IHT adalah pelatihan internal sekolah untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik. IHT merupakan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk pendidikan berkelanjutan bagi pendidik dan tenaga pendidik. IHT ini sangat dibutuhkan untuk menjaga kualitas proses belajar mengajar dalam mengimplementasikan kurikulum serta untuk memaksimalkan kompetensi yang dimiliki dan yang akan dihadapi dalam belajar. Pihak yang terlibat dalam kegiatan IHT yang pertama kepala sekolah, yang kedua semua guru dan pegawai sebagai peserta IHT, yang ketiga pelaksanaan kegiatan IHT tanggal 19 sampai dengan 21 Desember 2022. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari dari pukul 8.00 sampai 14 WITA. Tempat laboratorium kimia SMA Kristen Kesetnana. Yang berikut biaya pelaksanaan kegiatan IHT bersumber dari. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan in-house training SMA Kristen Kesetnana tahun pelajaran 2022-2023. Kaki Gunung Mutis 24 Juni 2023. Terima kasih. Oke. Turun map. Dulu untuk foto. Turun map. Tadi pimpinan sudah sini bawa keluar kalau tidak dukung juga agak repot biar saya foto. Oke, sabar, turun map. Tolong turun map karena kita foto akan dipublikasikan. Terima kasih, kita tepuk tangan dulu buat Ibu Teboen. Mohon kita mulai dari hutan sini. Nanti akan naik sampai dengan kita bikin ketua panitia, bisa bikin laporan ketua panitia di lapangan Puskesmas dan tingkat-tingkat MKKS. Dan ini kegiatan luar biasa. Untuk itu terima kasih. Dan selanjutnya kita langsung ke laporan ketua panitia Agen.
HGN. Untuk itu kepada Ketua Panitia Tepuk tangan buat saya. Ya. Baik, terima kasih. Saya fungsi ganda, jadi mohon izin laporan Ketua Panitia ini akan saya sampaikan walaupun kami keluarga masih sementara berduka, tetapi hari ini kegiatan kita maka kita harus sama-sama, maka izinkan saya melaporkan kegiatan laporan Panitia Hari Guru Nasional atau HGN tahun 2022. Pertama, pendahuluan. Dunia pendidikan tak lepas dari peran guru yang telah banyak memberikan jasa dalam hal kemajuan dan pembangunan. Kehadiran sosok guru, laksana pelita dalam kegelapan, laksana embun penyejuk dalam kehausan, laksana teman dan orang tua dalam membimbing dan mengantar anak didik menuju gerbang masa depan. Bahkan orang bijaksana mengatakan tidak ada orang besar tanpa diri sosok guru. Kita dapat mengapresiasi dan memberikan rasa penghargaan yang lebih mendalam kepada menggelar lomba menyanyi solo antar guru pegawai SMP dan SMA Kristen Kesetnana. B. Maksud dan tujuan kegiatan. Yang pertama, untuk mengingat jasa-jasa guru serta pahlawan pendidik. 2. Sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi terhadap pengorbanan guru yang begitu besar dalam dunia pendidikan di Indonesia. 3. Meningkatkan apresiasi siswa-siswi terhadap guru. Kemudian, yang pertama penanggung jawab Kepala SMA Kristen Kesetnana, Ibu Yodia Waimatan SPD SD. Ketua Panitia, saya sendiri, Olpi Karnani SPD. Sekretaris, Dominius K. Liuveto SPD. Bendahara, Ibu Asri Nenotek SPD. Anggota 1. Simeon Bope SSN. 2. Samuel Faot SPD. 3. Maxi Liuveto. 4. Demi Tuan. D. Waktu dan tempat kegiatan. Hari tanggal Jumat 25 November 2022 sampai dengan Sabtu 26 November 2022. Bertempat di Aula SMP dan SMA Kristen Kesetnana pukul 8.00 sampai dengan selesai. E. Anggaran dana. Sumber dana dalam kegiatan ini diambil dari dana BOS dan komite. Jenis peringatan Hari Guru Nasional tahun 2022 ini kami buat dan besar harapan kami atas dukungan dan partisipasi para rekan-rekan semua. Semoga cuan bagi kita dalam mengembangkan pendidikan khususnya di SMA Kristen Kesetnana. Tertanda Ketua Panitia Olpi Karnani, mengetahui pimpinan SMA Kristen Kesetnana Ibu Yodia Waimatan SPD Kesetnana 26 November 2022. Sekretaris Panitia Dominius K. Liuveto SPD. Demikian laporan Ketua Panitia HGN tahun 2022. Terima kasih dan mohon tepuk tangan. Ganjil dulu baru Kita sambut dulu Ibu Yerinoka selaku Ketua Panitia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Ibu Pimpinan SMA Kristen Kesetnana, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati pula semua kaur, yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru, serta yang saya banggakan teman-teman panitia semester ganjil, singkatnya seluruh kita yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama patutlah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih dan tuntunannya sehingga pada siang hari ini izinkan saya untuk membacakan laporan panitia ujian semester ganjil SMA Kristen Kesetnana tahun pelajaran 2022-2023. A. Latar belakang. Penilaian akhir semester ganjil merupakan evaluasi bagi siswa kelas 10, 11, dan 12
yang telah menempuh rangkaian program pembelajaran pada semester ganjil yang diamanatkan oleh kurikulum, sehingga pelaksanaan ujian akhir semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023 dapat dijadikan barometer untuk mengetahui tercapai atau tidaknya target kurikulum di SMA Kristen Kesetnana. Oleh karena itu, pelaksanaan ujian semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023 merupakan kegiatan yang sangat penting bagi siswa maupun sekolah. B. Tujuan. Adapun tujuan dari pelaksanaan ujian semester yaitu yang pertama, sebagai barometer pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di SMA Kristen Kesetnana. 2. Sebagai umpan balik bagi sekolah untuk pedoman pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tahun berikutnya. 3. Mengukur daya serap siswa dalam pelaksanaan proses mengajar. 4. Mengukur keberhasilan sekolah susunan panitia semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023 sebagai berikut. Penanggung jawab Yodia Ematan SPD SD, Ketua Panitia Yoris Demi Kasmetan SPD, Sekretaris Geri Bainokas SPD, Bendahara Paulina Uma AMD, Anggota Juliana B. Inis. Adapun waktu pelaksanaan penilaian akhir semester ganjil dapat dirincikan sebagai berikut. 1. Ujian tulis dilaksanakan pada tanggal 5 Desember sampai dengan 10 Desember 2023. Ujian praktek dilaksanakan pada tanggal 30 November sampai dengan 3 Desember 2023. 3. Pembagian laporan penilaian hasil belajar peserta didik pada tanggal 19 Desember 2023. E. Tempat pelaksanaan. Tempat pelaksanaannya di lingkungan SMA Kristen Kesetnana dan di Wisnu. F. Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini adalah seluruh siswa SMA Kristen Kesetnana. E. Sumber dana. Adapun dana yang dibutuhkan dalam kegiatan penilaian akhir semester ganjil yang bersumber dari dana BOS sejumlah 12.108.000 dengan rincian 1. Belanja ATK 1.246.000, konsumsi 1.620.000, honor 3.670.000, fotokopi bahan ujian semester 5.572.000. Total 12.108.000 rupiah. F. Penutup. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan penilaian akhir semester Kaki Gunung Mutis 24 Juni 2023. Sekretaris Panitia Semester Ganjil Yeri Bainokas SPD, Ketua Panitia Yoris Demi Kasmetan SPD, mengetahui demikian hasil laporan kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Foto dulu. Jemput Pak foto dulu. Betul ini di belakang ini bagus makanya bersih. Bapak. Pak jemput Pak. Dan keluarganya. Anak buah dong di mana? Di sana tuh. Leha, dong di bermain. Ada yang papa dulu nanti. Dapat hari ini mereka berduasa. Iya. Nah itu ini maaf dikasih turun kok. 1, 2. Oke. Panitia, dan setelah saya ikuti laporan ketua panitia ini ibarat Komisi 4 Pendidikan DPR TTS. Rinciannya jelas. Ya. Demikian yang dapat dilaporkan oleh ketua panitia semester, dan selanjutnya kita akan lanjutkan ke laporan ketua panitia hari ulang tahun sekolah dan Natal. Natal tahun baru kepada ketua panitia disilakan. Baik, salam. Baik, di sini saya akan membacakan laporan pertanggungjawaban kegiatan Natal dan Tahun Baru, kemudian dengan kegiatan ulang tahun sekolah SMP yang ke-54 dan SMA yang ke-7. Pendahuluan, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa memelihara, menolong, memberikan kita kekuatan, serta
kesehatan kepada kita di dalam segala usaha dan tugas-tugas kita selaku panitia Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, sehingga semua pelaksanaan rangkaian kegiatan boleh berjalan dengan baik. Poin yang kedua, tujuan yang pertama, menyambut kelahiran Yesus Kristus, membina anggota jemaat untuk berperan aktif dalam pelayanan di gereja dan masyarakat, serta membentuk iman yang teguh. Kedua, meningkatkan nilai keagamaan untuk menjadi sumber kearifan dalam bertindak dan tingkah laku keseharian, membangun dan menjangkau ibadah yang inspiratif dan persekutuan yang harmonis. Poin yang ketiga, susunan kepanitiaan. Ketua Olpi Kapnani SPD, Sekretaris Simeon Bope SSN, Bendahara PVS Tahun SPD, anggota DTA Tahun SPD, DTA SPD, Paulina Huma AMD, Orang Cesai SPD. Yang keempat, biaya yang digunakan. Biaya yang digunakan berjumlah 3 juta dan sumber biaya berasal dari komite. Yang keempat, waktu pelaksanaan Jumat 13 Januari 2023 di SMA Kristen Kesetnan. Yang ke Tahun Baru, dan atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Undang foto dulu. Ya, jemput Pendampingnya mana? dampingin. Oke, terima kasih. Tim. Masuk sudah. Dengan kawan-kawan, ya, yang anggota dong. Ya, silakan. Ya. Oke. Kita ngapain? Ya. Diam sudah. Terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Dan selanjutnya kita memohon kepada oh ya, saya sengaja. Ya, baik, terima kasih telah mendengarkan panitia ujian. Terima kasih, saya akan membacakan laporan panitia ujian sekolah tahun pelajaran 2022-2023. Yang pertama, pendahuluan. Ujian sekolah adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk mengukur ketercapaian kompetensi siswa selama belajar di sekolah. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, maka siswa didorong untuk senantiasa dapat meningkatkan kualitas belajarnya di jenjang yang lebih tinggi. Setelah ujian sekolah dilaksanakan, maka panitia penyelenggara membuat laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban panitia dalam melaksanakan tugas kepada kepala sekolah dan jajaran. Ujian sekolah tahun pelajaran 2022-2023 dapat berbentuk tes tertulis dan tes praktek dan atau bentuk kegiatan lain yang diukur berdasarkan standar nasional pendidikan. Maka Satuan Pendidikan perlu membentuk panitia pelaksana ujian sekolah tahun pelajaran 2022-2023. Yang pertama, susunan panitia ujian sekolah tahun pelajaran 2022-2023. Penanggung jawab Kepala Sekolah Yodia Wematan SPD SD, Ketua Panitia Yoris Demikas Metan SPD, Sekretaris Jari J.A. Bomau SPD, Bendahara Darni NP Tabayan SPD, anggota yang pertama Jeribai Nokas SPD, kedua Jenny Trihosa Lakapu SPD, yang ketiga Dominius Kalipet SPD, yang keempat Andi. Peserta ujian sekolah sejumlah 101 orang dengan rincian program MIA 54 orang, program IIS 47 orang. Yang berikut pelaksanaan ujian sekolah. Yang pertama, ujian praktek dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 31 April tahun 2023 untuk mata pelajaran yakni
mata pelajaran fisika, biologi, kimia, prakarya, seni budaya, PJOK, dan mulok. Yang kedua, ujian tertulis untuk 15 mata pelajaran terlaksana pada tanggal 11 sampai 18 April tahun 2023. Untuk programnya, mata pelajaran yang melaksanakan ujian tertulis yakni Pendidikan Agama Kristen, PKN Bahasa Indonesia, Matematika Umum, Sejarah Indonesia, Bahasa Inggris, Seni Budaya, PJOK, Prakarya, Matematika Peminatan, Biologi, Fisika, Kimia, Mulok, dan Ekonomi. Inggris, Seni Budaya, PJOK, Prakarya, Geografi, Sosiologi, Ekonomi, Mulok, dan Biologi. Yang ketiga, sistem pengawasan yang dilakukan adalah silang mata pelajaran. Yang keempat, analisa dan penentuan kelulusan. Untuk menentukan kelulusan, maka panitia merancang kriteria kelulusan dari SMA Kristen Kesetnana tahun pelajaran 2022-2023 sebagai berikut. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Yang kedua, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Yang ketiga, lulus ujian sekolah. Yang kelima, peserta yang dinyatakan lulus. Jumlah peserta ujian sekolah berjumlah 101 orang dan dinyatakan lulus 101 orang dengan presentasi 100%. Dengan rincian laki-laki 40 orang dan perempuan 61 orang. D. Biaya. Rincian dana bos 13 juta rupiah, dana komite 16.800.000 rupiah, total keseluruhannya 29.800.000 rupiah. Penutup. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan ujian sekolah ini dibuat. Kami sadar bahwa laporan ini kami susun masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu kami siap menerima saran untuk melengkapi dan menyempurnakan laporan ini. Akhirnya semoga laporan singkat ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Kesetnana 21 Juni 2023, Sekretaris Panitia Jarit Abu Mau SPD, Ketua Panitia Yoris Demikas Metan SPD, mengetahui Kepala Sekolah Eudia Pematan SPD SD. Terima kasih. Foto. Ambil. Dan keluarga. Panitia itu keluarga dong. Udah biar. Dia ditengok dia. Sudah, kami kan Dua. kamera baik. Baik, terima kasih. Dan ada keunikan di Pak Ketua Panitia pelaksana ujian sekolah nasional, ada menggunakan kostum Merdeka Belajar. Dan itu sesuai dengan terima kasih. Dan tadi di akhir laporannya memberikan usulan, tapi kita tidak buka. Ya, kita tidak buka, ini hanya laporan Ketua Panitia. Yang berikut kita langsung dengarkan laporan Ketua Panitia ujian semester genap yang disampaikan oleh Pak Ketua Panitia Pak Rian Kause. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membacakan laporan kegiatan ujian semester genap. Laporan panitia ujian semester genap SMA Kristen Kesetnana tahun pelajaran 2022-2023. Yang pertama, latar belakang. Penilaian akhir semester genap merupakan evaluasi bagi siswa kelas 11 yang telah menempuh rangkaian program pembelajaran pada semester genap, dapat dijadikan barometer untuk mengetahui tercapai atau tidaknya target kurikulum di SMA Kristen Kesetnana. Oleh karena itu, pelaksanaan ujian semester genap tahun pelajaran 2022-2023 merupakan kegiatan dengan tanggal 15 Juni 2023. Pembagian laporan penilaian hasil belajar peserta didik terhitung pada tanggal 24 Juni 2023. Sumber dana. Adapun dana yang dibutuhkan dalam kegiatan penilaian akhir semester genap
yang bersumber dari dana BOS sejumlah 17.975.000 dengan rincian 1. Belanja ATK 3.835.000, yang kedua konsumsi 1.250.000, yang ketiga honor 2.540.000, yang keempat fotokopi bahan ujian semester 6.500.000, total 17.975.000. Penutup. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan penilaian akhir semester genap ini dibuat. Kami sadar bahwa laporan yang kami susun ini wajib jauh dari kesempurnaan. Karena itu kami siap menerima saran untuk melengkapi dan menyempurnakan laporan. Akhir laporan singkat ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Kaki Gunung Mutis, 24 Juni 2023, atas nama Ketua Panitia DT Atanu SPD, Sekretaris Panitia Semester Genap Adrianus PC, mengetahui Kepala Sekolah Edio Amatan SPD SD. Sekian dan terima kasih. Langsung foto. Keluarga sekolah. Ida. Maida dan keluarga juga. Pak Maksi. Saya tidak masuk. Juga. Nanti yang keluarga. Saya tidak masuk. Saya tidak masuk panitia. Saya panitia sudah habis sana. Saya panitia sudah selesai. Kok Ibu Ida? Ida perbaiki. Kabar. 3, 2, ya. Pak Edu senyum, Pak Edu. Papa, mama, dan anak dorong. Om di samping. 3, 2, ya. Oke. Baik, terima kasih sudah tepuk tangan dulu buat laporan Ketua Panitia Ujian Semester genap. Dan di atas nama Dewan Pimpinan SMA Kristen Kaset Nana untuk akan berkenan memberikan 23. Ya, baik teman-teman, saya mohon kesediaan dari Bapak Mama guru, pegawai, mulai dari yang paling senior sampai dengan Bu Devi, tolong bantu Mama nanti. ya, kakak mari. Ya, nanti. Tunggu saya fotokan dulu lah. 1, 2. Oke. Baik, teman-teman, sekali lagi Shalom. Terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman yang dengan sukacita mendukung saya dalam melaksanakan tugas tanggung jawab di sekolah sepanjang 1 tahun pelajaran lamanya dalam kepanitiaan yang ada. Dan kita bersyukur sama-sama karena dengan hikmat yang kita dapat maka ada sesuatu yang berbeda. Dan yang berbeda ini sangat besar harapan saya untuk kita lanjutkan. Maksud saya, setiap kali kita mau ada kegiatan, kita bentuk panitia, maka harus diakhiri dengan pembubaran. Dan di dalam pembubaran panitia itu harus ada laporan panitia seperti yang tadi. Ya, saya mengakui bahwa ini awal yang baik, ada catatan di dalamnya, dan itu nanti perlu kita lihat kembali. Tadi ada beberapa panitia yang minta koreksi, minta kontrol dan sebagainya, itu betul. Nanti akan kita kontrol kembali itu, tapi ini ya awal yang baik untuk diteruskan. Ya, jadi saya
berjanji bahwa dalam tahun pelajaran baru nanti setiap panitia yang kita bentuk untuk melakukan suatu kegiatan setelah selesai maka wajib untuk kita bubarkan. Ya, wajib untuk kita bubarkan. Jadi hari ini di sini ya, di kaki Gunung Mutis, tempat yang punya kisah berbeda, sangat dingin. Ya, dia kabut setiap saat, tapi makmur. Karena itu saya mau untuk nanti kita makmur seperti kaki gunung ini, ya, tidak makmur fisik saja, tetapi makmur dalam kerja. Karena kita sudah mau mengambil bagian dalam tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita di kompleks pendidikan Kristen itu, maka terlalu besar tanggung jawab yang ada. Ya, karena itu terima kasih banyak teman-teman, walaupun lelah tetapi bersedia untuk mempersiapkan laporan sederhana dari 7 panitia kecil yang ada. Dan hari ini kami semua termasuk anggota keluarga kita masing-masing bisa mendengarkan apa yang Bapak Mama kerjakan sepanjang 1 tahun ini. Terima kasih banyak untuk itu, dan dengan memohon izin daripada Bapak Mama semua termasuk anak-anak, ya, saya membubarkan 7 panitia yang dibentuk dan sudah melaksanakan tugas selama ini dengan resmi. Di depan saya ini ada titipan hati dari anak-anak. Bukan saya, Kalau saya dengan Papa Tola ya paling hanya ya mengambil bagian seperti yang Bapak Mama sudah tahu itu, tidak lebih. Yang ada ini titipan hati dari anak-anak Bapak Mama yang mungkin tidak bernilai sama sekali, tetapi saya mewakili mereka untuk mengatakan bahwa Bapak Mama jangan lihat berapa besar nilainya, tetapi kenanglah ini sebagai ungkapan hati dari mereka yang selama ini Bapak Mama bina, didik, latih di sekolah, ya, sebagai tanda ungkapan terima kasih. Karena itu nanti Kakak Debbie bantu saya, dan karena hari ini anggota keluarga kita ada Bapak, ada Mama, ada Kakak, ada anak-anak yang juga senang ikut sama-sama dengan kita di tempat ini, maka kita patut menghargai mereka, patut menghargai. Dan karena itu dalam barisan juga baik, supaya ini biar nanti yang sesekali kita minta tolong toh. Ya. Kami minta kesediaan Bapak Rahel untuk memberikan ungkapan hati anak-anak kepada Mama Yeri Bayi.
Terlalu mesra Nanti kami juga. Ini mama kami minta kesediaannya untuk memberikan ada di sana mama. Buat kamera di sana. Sini, Mak. Berikut lagi kami minta kesediaan Pak Baby dulu untuk Abraham Rio. Mari sini kakak kasih kepada Pak Andi Beli. Pak Andi ke depan, nanti kakak tidak kena. Ya. Kakak tolong kasih ke Pak Andi Beli. Ya, terima kasih. Ya, mari Abah. Abraham kasih titipan. Ya, terima kasih kepada Pak Adrianus Kauce. Bisa dapat. Mari Rio. Kak Roy, tampil Kak Roy. Tanda terima kasih ke Ibu Huma. Ibu Huma. Getri. Mari sudah cepat sini. Mari sini. Kamu dua. Iya. Iya. Getri kasih ke Ibu Orance saya. Lewat sana, lewat sana. Iya. Ini tantanya Leha, ada koko adek. Jiren. Iya. Kasih ke Mama Asri. Ya. Ibu Asri. Diva. Diva mari. Lewat depan. Lewat depan. Diva Anggreni memberikan tanda terima kasih kepada Bapak Domi. Bapak Domi ada di sana. Dengan Bapak kan? Nani, mari dong. Iya. Nani, sini. Mama saya bisa minta bantuan kok, Mak. Oh, ini udah mau. Biar Nani, mari. Nani, cepat. Mari, Kak. Kasih hadiah ke Ibu Okir. Ibu Okir, kan? Kasih ke Ibu Pipi Tahun. Ya, Ibu Pipi, mari dekat-dekat. Makasih ya, kangen Ibu. Iya. Iya, Pance. Pance, mari. Pelan. Nanti dia jatuh. Hadiah kasih Pak Edu Kuno. Pak, tidak Pak dia. Pegang bapak yang Arif Umpama itu. Bentar dari sedikit yang dapat. Leha. Diana, mari. Leha di mana, Leha? Pak Roy. Ada Nona cantik datang. Iya. Pak Roy. Terima kasih.
Dengan Arif, mari. Mari anak pintar, mari. Mari. Mari, mari. Dari sini. Ya, Pak Samuel, ada nona ini. Pak Bose yang dekat Pak Samuel itu. Turun. Baik.